Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sebuah router ya. Tapi router ini adalah router yang mungkin kalian idam-idamkan atau router-router yang kalian impi-impikan. Dan ini adalah router yang saya idam-idamkan dari dulu lor. Nah, apa itu routernya? Ini lor routernya. Ini mungkin sudah familiar ya untuk kalian yang pengguna atau pegiat RT/RWNet atau OpenWRT. Dan ini adalah router Mi 4A Gigabit. Jadi keterangan Mi 4A Gigabit itu, Mi 4A Gigabit itu adalah AC 1200. Nah, ini AC 1200 ini apa? Nggak tahu, karena di sini saya bukan untuk review, tapi di sini saya akan coba ubah ya. Saya akan coba meningkatkan internet saya menggunakan router ini lor. Jadi internet saya itu di sini cuman mentok di angka 10 atau 9, 5 sampai 10 Mbps. Tapi kita akan coba menggunakan router ini dan menggunakan 2 STB. Jadi kita akan menggunakan 2 STB dan 2 modem ya. Nih, 2 STB dan 2 modem kita akan injek masing-masing seperti ini ya. Kita akan injek masing-masing dan kita akan load balance ini di dalam router Mi 4A Gigabit tersebut lor. Bagaimana hasilnya? Kita langsung aja ke bagian pentingnya lor. Kita langsung aja ke bagian eksekusinya. Yuk, mari. Jadi lor, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, kita akan injek ya masing-masing ini. Nah, nanti setelah diinjek, outputnya ini akan masuk ke dalam router Mi 4A Gigabitnya. Dan dia akan masuk ke dalam lubang WAN yang warna biru dan lubang LAN 1. Nah, untuk LAN 2 ini akan kita gunakan sebagai output ya. Output atau bisa disebarkan ke WiFi lain atau router lain, dan itu bisa kita gunakan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke bagian eksekusinya ya. Oke lor, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian pasang-pasangkan dulu untuk alat-alatnya ya. Kalian cop-copkan dulu untuk alat-alatnya, dicolok-colokkan dulu ya. Kalau sudah terpasang, kita lanjut ke bagian layarnya lor. Jadi kita eksekusi, kita akan connect dulu ke dalam Mi 4A Gigabitnya. Oke lor, kita coba langsung konekkan dulu ya untuk WiFi nya. Ini kita nyalakan dulu, dan ini ada WiFi rumah Aira ini. Dan ini adalah Mi 4A Gigabit atau router Mi nya. Dan kita akan coba akses untuk IP nya ini masih saya gunakan. Kalau ini IP nya sudah tak rubah ya, saya gunakan 192.168.0.1. Dan ini adalah router Mi 4A Gigabitnya. Lalu untuk router yang pertama atau router utamanya atau Mi 4A Gigabit itu kita bedakan IP-nya ya. Sedangkan untuk router-router lain, ini yang pertama misalkan, kita buat ini default 192.168.1.1. Kita akan coba akses 192.168.1.1. Nah, ini sudah ada seharusnya. Sebentar, belum connect ya, coba kita lihat dulu. Kita akan perlihatkan dulu ya. Kalau kalian belum rubah, kalian harus rubah dulu ya. Dan ini belum connect, sebentar. Ini dia udah ada TX, RX, tapi dia belum muncul IP. Untuk router OpenWRT pertama kita default. Sedang untuk yang kedua, router yang kedua atau OpenWRT yang kedua itu kalian rubah lor. IP-nya menjadi 192.168 ya, ubah menjadi 192.168.2.1 ya. Untuk gateway-nya dirubah seperti itu per 24 ya, dirubah seperti itu supaya apa? Supaya nanti IP-nya itu tidak tabrakan atau tidak benturan. Kalau di sini kan punya saya sudah langsung terhubung seperti ini ya. Nanti akan saya jelaskan juga cara-caranya supaya nanti di sini bisa LAN 1, di sini bisa WAN ya. Kalau WAN ini seharusnya bisa lah ya. Tapi kalau yang LAN 1 dan LAN 2 itu kan kita harus merubah dulu. Oke. Sebentar, kita akan coba ini benahi dulu yang ini ya. Ini karena dia nggak connect ke OpenWRT routernya atau Mi 4-nya. Maka dia harus kita cek dulu lah ya. Oke lor, di sini sudah muncul ya untuk IP-nya. Sedangkan untuk cara settingnya itu kalian pasti agak bingung ya. Kok bisa ini tiba-tiba muncul misalkan. Nah, yang pertama adalah ini kita stop dulu.
atau kita delete boleh ya. Kalau misalnya punya kalian itu belum ada LAN 1, di sini cuma ada WAN misalkan. Di sini biasanya sih cuma ada WAN, dan untuk BR LAN ini belum diarahkan ke LAN 2. Oke, ini saya contohkan, kita delete dulu. Oke, kita hapus. Nah, ini saya masih baru connect ke OpenWRT yang pertama, atau ke IP default yang ini ya, 192.168.1.1, dan ini saya menggunakan modem E5577 atau masih menggunakan modem yang ini ya. Nah, di sini sudah tak rubah IP menjadi 192.168.0.1 ya. Dan selanjutnya kita masuk ke sini nih, ke bagian interface ya. Di bagian interface ini kita perlu rubah yang namanya device atau devices ini ya. Nah, di sini kalau kalian belum muncul misalkan LAN 1, LAN 2 atau misalkan WAN, dan ini ada ETH0 misalkan. Yang pertama adalah kita setting di bagian BR LAN ini ya. Ini dikonfigur. Nah, di sini di bagian bridge port ini cukup kita checklist yang port LAN 2. Kenapa? LAN 2 ini kita akan sebarkan ke router lain misalkan, atau ke mikrotik, itu bisa. Maka di sini kita klik yang LAN 2-nya supaya nanti ketika dicolok di LAN 2 itu bisa kita gunakan untuk apa? Untuk ke mikrotik atau misalkan ke router lain, itu bisa. Akan tapi kalau ini nggak di checklist gimana? Ya, ini nanti akan jadi inputan atau sumber modem baru lah ya, atau menjadi ISP baru, itu bisa digunakan kalau ini nggak di checklist gitu ya. Kalau sudah, nanti tinggal di save, lalu save and apply. Nah, untuk selanjutnya di bagian ini cuma muncul WAN misalkan, atau misalkan punya kalian nggak ada WAN ya, nggak apa-apa ya. Tapi misalkan cuma muncul WAN ya, biasanya cuma otomatis muncul WAN. Nah, caranya adalah kalian add interface, kita pilih WAN B. Nah, seperti itu ya, WAN B. Kenapa? Di sini kan udah ada WAN ya. Nanti kita ketik aja WAN B. Di protokolnya kita pilih DHCP client, atau device-nya pilih yang LAN 1. Ingat ya, LAN 1 ya. Lalu create interface, dan ingat di bagian firewall kita pilih yang WAN. Nih, di bagian firewall kita pilih yang WAN, firewall setting ya. Kita pilih WAN. Lalu di advance nanti ya. Kita save dulu, yang penting menongol IP-nya dulu. Lalu kita save and apply. Kalau nggak muncul, kita tunggu dulu sebentar. Oke, ini sudah apply. Di sini seharusnya sudah muncul atau sudah bisa muncul IP dari OpenWRT yang kedua tadi ya. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, ini sudah muncul ya. Nih, IP-nya 192.168.2.sekian. Kalau untuk gateway-nya 2.1 gitu ya. Ini sudah tak setting seperti itu. Lalu setting yang kedua apa? Di WAN kita edit dulu. Kita edit di bagian advanced setting. Nah, di sini cukup kita isikan di bagian use gateway metric, kita isikan 10. Nih, kalian isikan 10 aja. Use gateway metric isi 10. Lalu tinggal di save. Di bagian 1B juga kita edit. Lalu kita edit di bagian advanced setting yang ini. Nah, di bagian ini use gateway metric kita isikan 20. Nah, seperti itu ya. Kita save. Ini save and apply. Oke, Lord. Di tahap ini kita baru men-setting yang namanya interface. Kita baru men-setting interface-nya. Nah, untuk bagian interface ini kita sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya apa? Nah, di sini punyaku ini ada menu namanya load balance setting. Ini sebenarnya udah tak modif ya untuk load balance setting. Akan tetapi caranya sangat gampang ya. Ini nanti tak hapus dulu di bagian sistem atau di bagian software ini ya, sistem software. Kita ketik M13.
Sebentar, ini tak hapus dulu ya, yang installed M13 tak hapus dulu. Automatic remove, oke, remove. Kita hapus dulu semua ya, supaya nanti baru lagi. Untuk caranya nanti sangat mudah kok. IP table present use IP table legacy to system error katanya. Oke lah, nggak apa-apa. Coba kita lihat lagi. Nah, ini sudah nggak ada. Nah, caranya sangat mudah lor. Nah, di sini kalian nggak perlu pakai yang namanya ribet-ribet, misalkan pakai putih, pakai CMD, nggak usah ya. Kita cukup diklik bagian update list. Jadi di sistem lalu software, klik update list dulu ya. Kalau punya kalian belum ada menu M1-nya atau M1 apa sih ya, network kalau nggak salah, M1 manager ya. Ini kita update dulu sebentar. Intinya sudah dapat internet dulu lor. Kalau routernya belum dapat internet, ini kita nggak bisa setting lor. Ya, kita nggak bisa setting. Kita nggak bisa download yang namanya, nah ini sudah ya. Kita nggak bisa mendownload yang namanya M13. Nah, ini sudah muncul banyak sekali list yang akan kita download. Di sini di bagian filter ya. Nih, di bagian filter kita ketikkan M13. Kita cari yang namanya Luci app M13. Nah, ini yang default. Lalu kita klik install. Ini kita klik install, cari, kita overwrite aja karena sudah ada punya aku ini sebenarnya. Kita install. Takutnya dia nggak bisa masuk semua ya, maka kita overwrite aja. Kalau punya kalian nggak di checklist gimana? Ya nggak apa-apa kalau punya kalian belum pernah install M13. Kita tunggu dulu, ini masih proses. Nanti kalau sudah selesai akan muncul menu baru di bagian network ya. Di bagian sini nih ada network. Oke lor, di sini ada warning IP tables legacy table present IP table system. Karena punya saya ini masih aktif sebenarnya. Access config etc config M13 is different from the config M1 OPKG. Nah, seperti itulah, pokoknya banyak warning ya. Karena punya saya ini sebenarnya masih aktif. Jadi itu sebenarnya bermasalah dikit. Nah, akan tapi untuk penjelasannya saya menggunakan firmware yang mana? Nih, saya coba overview dulu ya. Tadi kelewat, kita labas-labas saja. Kita langsung masuk ke materi. Nih, saya menggunakan ini ya, OpenWRT 2203.2 dan ini by MSS VPN versi 1.4.8. Oke ya, jadi saya beli ini sebenarnya sudah bentuknya OpenWRT. Ya, jangan tanyakan dulu untuk masalah bagaimana sih cara membuat OpenWRT di Mi 4A. Kalau kalian mau nanti kita buatkan juga ya. Kalau kalian mau, tapi kalau nggak banyak yang mau ya nggak usah lah ya. Oke, kita lanjut ke bagian sistem status di MultiOne. Coba kita lihat dulu apakah settingan lama saya masih muncul. Nah, ini sebenarnya masih muncul ya. Ini settingan lama sebenarnya, ini masih muncul. Dan caranya cara yang pertama adalah ini saya akan hapus dulu settingan lama. Nanti kita akan bareng-bareng sama-sama belajar. Klik di network di MultiOne. Nah, ini di sini tak hapus dulu ya. Kalau misalkan punya kalian ada settingan, hapus dulu aja. Ini saya hapus dulu. Jadi yang pertama adalah kita buka interface juga ya. Nah, kita buka interface, kita perhatikan di bagian ini nih, ada one dan ada 1B. Yang kita panggil adalah aliasnya ya. Kita tambah di sini, kita ketik one. Coba kita add. Dan kita perhatikan di bagian metrik, kalau dia sudah terbaca di sini, seharusnya bisa kita tambahkan. Ingat lor, di bagian sini, ini harus kita enable dan ini state-nya online. Di bagian protokol kita pakai IP versi 4 aja. Nah, di sini kita bisa ke Google atau DNS Google 8888. Lalu kita ke DNS Google satunya lagi 888.4.4. Lalu ada yang paling penting lor, supaya nanti punya kalian itu nggak offline ya. Ini kita panggil IP dari
WAN ya. WAN itu IP-nya mana nih? 192.168.1.1 ya untuk gateway-nya. Jadi yang kita ambil itu adalah IP gateway-nya 192.168.1.1. Gimana lor? Kalau kecepatan ya, kalau kecepatan kalian komentar aja, nanti kita bahas lagi di video lain, oke? Kalau ini kecepatan. Nah, ini sudah untuk settingannya seperti ini, cukup. Lalu di ping interval kalau kalian mau dibuat 5 second silahkan, atau dibuat 10 second ya nggak apa-apa. Ini biarkan default seperti ini aja ya. Lalu kita save dan kita save lagi. Save. Nah, save and apply. Karena save aja nggak apa-apa ya, nanti save dan apply-nya nanti. Dan kita tambah satu lagi 1B. Lalu kita add, kita enable online, kita pilih IP versi 4. Ini sama aja 8888, enter 88.44. Nah, di sini kita tetap gunakan IP dari ISP atau OpenWRT yang akan kita panggil nih. 192.168.2.1 seharusnya di sini ya. Ini untuk gateway-nya 192.168.2.1. Itu adalah gateway-nya. Kita ketikkan di sini 192.1, enter. Aduh, kelabasan. Nah, karena di sini dia nggak muncul ya, no interface metric set. Ini kita dismiss dulu. Caranya adalah kita ganti hurufnya menjadi besar, 1B. Nah, seperti itu. Hurufnya diganti menjadi besar. Add online, enable online, API versi 4, 8888, enter 8844. Nah, ini adalah gateway-nya, kita panggil. Dan kita cek di bawah nih, metriknya sudah terbaca 20 ya. Ini harusnya otomatis, kalau nggak nongol dia harus diulangi. Oke, kita save dulu aja, nggak usah save and apply. Lalu klik di bagian member. Di sini ini kita hapus dulu. Ini akan kita buat seperti ini ya. Nanti akan kita buat seperti ini. Edit, delete semua. Yang pertama adalah one-nya dulu. Kita add gateway metricnya 1. Oke. Lalu kita tambah lagi 1B net. Kita add 1B 1. Sebenarnya pakai settingan ini, metrik dan wake-nya segini, ini sudah cukup. Akan tetapi saya lebih suka tambahan ya. 2.net. Oke. Ini 2.1 dan ini kita pilih 1, save. Lalu ada 1B 2 net add. Ini kita pilih 1B 21, simpan, dan ini save dulu aja nggak apa-apa. Lalu di bagian policy ini kita hapus aja dulu semua, tapi yang balance ini nggak usah dihapus ya, kita edit aja. Oke, kita edit. Di sini kita panggil semua lor, kita panggil semua seperti ini. Ini kita panggil semua. Di sini tetap unreachable atau reject, biarkan ya. Lalu di bawahnya kita tulis one only. Kita add. Lalu di atasnya kita pilih 1 dan 2 net ya. Ini ya, seperti ini ya. Di bawahnya unreachable reject. Lalu di save dan kita tambah satu lagi 1B only. Kita add, kita cari 1B dan 1B2. Oke, ini unreachable, lalu save dan save lagi. Nah, langkah terakhir ya, ada rules, ada rule ini, klik rule. Lalu di sini kita di bagian HTTPS
Nah, di sini kalau misalkan defaultnya masih TCP ya, saya lebih sukanya ke UDP. Nah, ini unik lur ya. Jadi kalau punya kalian itu fokusnya ke TCP, saya lebih sukanya UDP. Kalau bawaannya biasanya di sini ada TCP ya. Dan ini portnya 443, ini yes sticky-nya. Di bawah sendiri polisnya ini tetap ke balanced. Tapi saya lebih suka ke UDP, jadi saya pilih UDP dan save. Nah, untuk yang defaultnya ini biarkan seperti ini. Kalau untuk IP versi 6 kalian hapus saja ya. Versi 4 protokolnya all, destination address-nya seperti ini 000 semua. Jadi dia IP berapapun nanti akan diarahkan ke balanced ya. Nih. Oke. Lalu save dan kita save and apply langkah terakhir. Nah, sebenarnya untuk settingannya ini sudah beres lur, tapi kita akan testing nih satu persatu dulu. Caranya gimana? Kalian masuk ke interface ya. Kita akan stop ya salah satu. Misalkan sebentar kita lihat status dulu ya. Kita lihat status di M1. Nah, ini sudah hijau semua ya, sebenarnya sudah hijau semua. Kita di status yang ini, di sini ada perbedaan lor nih. Di sini ada 1B dan 1 itu 50-50. Nah, karena ada 1 only maka di sini terjadi 100 ya. Ada 100, ada 100. Di bawahnya yang di bawah balanced itu dia terjadi 50-50 karena memang tidak 100 tambah 100 jadi 200 enggak. Jadi 50-50 jadi 1 gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan tes speednya salah satu modem dulu ya. Nah, caranya adalah kita stop dulu yang ini, yang di bagian LAN 1 kita stop dan kita cek di bagian status. Tunggu ini stop dulu ya. Tunggu ini stop dulu. Oke, sudah stop. Ini nggak ada IP-nya. Di bagian overview kita lihat harusnya dia warnanya kuning atau enggak. Nah, ini udah kuning ya, udah disable. Lalu kita tes di speed test JBN. Enter. Kita akan dapat berapa untuk satu interface atau satu STB tadi ya. Ini yang menggunakan E5577. Oke, ini pingnya sudah ada, jitternya kecil, downloadnya belum muncul. Nah, ini di sini dapat 20 berapa ini? Ini berarti malam ini bagus lor, karena biasanya ini nggak pernah sampai segini. Ini nggak pernah, jujur ini nggak pernah. Ini bisa tembus di angka 30-an. Tapi kita akan tes kedua. Kita ambil yang download aja ya. Kita ambil yang paling kecilnya itu sampai berapa? Oke, lanjut. Nah, ini masih tembus. Masih tembus ya, 30, 39 malah 40 tuh ya. Intinya tadi sampai 31 atau sampai 30 berapa ini? Mentok, ayo mentok berapa? 37 ya. 30 ke 37. Kita pakai perkiraan seperti ini. Lalu kita coba jalankan yang 1B. Kita restart ya, klik restart dan klik stop yang atas. Setelah yang bawah ini jalan ya. Setelah yang ini jalan, kita akan stop yang atas. Kita stop. Oke, kita tunggu dulu. Dan kita akan cek di sini di bagian status. Nah, ini sudah berubah. Bagian 1 ini sudah disable tuh ya. Di bagian 1B sudah online. Dan kita akan cek kecepatan internetnya dapat berapa. Oke, kita tunggu dulu. Ayo, ada nggak? Mudah-mudahan masih dapat 10 lah ya. Dan ini menggunakan frekuensi 900. Ayo, dapat berapa? Nah, ini kecil ya. Di IP yang kedua atau 192.168.2.1 itu dia dapatnya 5. Oke, 4. Nah, sekian lah ya. Kecil banget.
Ini kalau dia cuman satu Open WRT atau satu modem itu kan kecil banget dapatnya. Tuh, dia kisaran segini lur, biasanya ukuran normalnya, dan ini adalah di frekuensi 900, dan ini beda Open WRT, beda modem, dapatnya segini. Oke ya. Lalu bagaimana kalau kita gabungkan? Kita langsung aja tes, kita restart dulu supaya ini jalan dua-duanya. Ini belum jalan ya, di bagian status. Nah, ini sudah mulai muncul RX-TX nya. Kita tunggu IP nya muncul di sini. Ayo muncul. Nah, ini udah muncul ya. Kita kembali ke status di sini. Ini belum hijau atau belum online. Kita tunggu dulu di sini sampai statusnya online. Ini masih disable ya. Nah, ini sudah online. Lalu kita langsung tes aja nih. Ini di speed test CBN. Harusnya sih hasilnya memuaskan loh. Kalau nggak puas jangan tanya saya. Oke lor, di sini sudah mulai kita jalankan speed testnya. Kita akan dapat berapa ya? Waduh nih lor, kalian bisa lihat ya hasilnya berapa nih. Ini tembus angka 60. Kalian bisa lihat ini tembus angka 60, dan ini masih di angka 50-an. 49 turun, oke lah, turun wajar ya. Pokoknya ini turun wajar nih, dapat 43. Tapi tadi bisa tembus, tadi siang ini bisa tembus 80. Dan itu menggunakan beda Open WRT, beda modem, tapi kita satukan di Mi 4 GB tadi. Dan ini saya masih menggunakan yang mana ya, WiFi network wireless nih. Saya belum menggunakan yang 5G nya nih. Saya masih menggunakan yang ini nih, channel 2,4 GHz. Artinya ini saya belum menggunakan yang 5 GHz atau yang ACN. Nah, itu ada AC nya ya. Jadi dia belum menggunakan yang AC nya atau yang 5 GHz. Dan ini saya masih menggunakan yang 2,4 GHz. Dan hasilnya sudah mantap jiwa, mempesona ya. Oke lor, kalau kalian punya modem-modem yang sekiranya pengen direview, kirim ke sini ya. Nanti coba kita review apakah hasilnya bisa seperti ini, bisa menyaingi yang cuman modem apa tadi ya, E5372 yang frekuensi 900, dan E5577 nya itu frekuensi 2100. Dan sebenarnya saya punya satu modem, cuman masalahnya adalah USB tulangnya itu jelek ya. Nih, saya masih punya modem ini, cuman saya belum sempat tes dapatnya berapa. Kalau 2100 dan 2100 itu dapatnya berapa, saya belum tes. Oke lah, nanti di kesempatan video lain kita akan coba tes ya. Kalau banyak yang berkomentar pengen kita coba dengan modem ini namanya apa ya, B310S ya, B310S yang Huawei, yang logonya Huawei. Kalau kalian mau, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan coba tes perangkat-perangkat lain, apakah hasilnya bisa memuaskan atau mungkin malah lebih buruk. Oke. Terima kasih buat kalian sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya atau loncengnya lor ya. Dan kalau kalian mau, silahkan gabung untuk jadi membership. Karena di sana biasanya saya kasih info terbaru untuk masalah per dunia injek-injekan seperti ini ya. Jadi saya jarang upload, tapi mudah-mudahan di sana kalau kalian request, pasti saya update terbaru lor. Oke, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.